Baik, selamat berjumpa di channel saya, di channel Cubase User ya. Edisi pertama saya akan memberikan tentunya khusus tutorial tentang Cubase dan di sini saya menggunakan Cubase 12. Teman-teman perlu diketahui bahwa Cubase terbaru yang sekarang sedang eh, dipakai ya atau sekarang update-nya ya. Update-nya itu sekarang ada di Cubase 12 di mana versi sebelumnya sudah rilis Cubase 11 ya. Coba kita lihat di Google Cubase 12. Nah, eh Cubase 12 ini rilisnya baru sekitar berapa bulan ini ya? Lupa saya. Cuman versi dari sebelumnya itu beda tipis mungkin. Cubase 11 itu dengan Cubase 12 beda tipis. Mungkin saya juga bukan pengguna user Cubase 11. Sebelum saya memakai Cubase 12 ini, saya memakai Cubase 9. Jadi dulu saya beli Cubase 9, kemudian kemarin baru ada update ya, dan sekarang masih berlaku sampai video ini saya buat. Berlakunya itu sampai dengan tanggal berapa ya? 3 kalau nggak salah, 3 Oktober bulan depan. Jadi sekarang lagi ada bukan promosi, apa ya namanya? Diskon. Ini jadi full versionnya yang tadinya 579 euro, sekarang hanya 347,40. Kalau dirupiahkan silahkan dihitung sendiri aja. Saya update dari Cubase ini ya, 9. Jadi kemarin saya hanya membayar segini. Kemudian alhamdulillah saya sudah mendapatkan Cubase 12 sekarang. Ini tampilannya dan sangat berbeda sekali dengan Cubase 9 yang dulu saya punya. Mungkin sedikit perbedaannya dari Cubase 11 mungkin ya karena saya belum pernah memakai Cubase 11. Versi sebelumnya yang sering dipakai orang itu Cubase 5, kemudian naik 6, 7, mungkin dulu ya karena belum banyak juga yang pakai. Yang paling user pakai itu kebanyakan Cubase 5, kemudian ada beberapa yang memakai 6 atau 7, 7,5 atau 8, 8,5, 9, 9,5 sampai 10 itu sudah rilis 10 itu mungkin pas saking banyak-banyaknya orang memakai untuk home recording ya. Karena zaman dulu itu kan masih jarang yang memakai DAW untuk proses rekaman ya atau pembuatan lagu. Kenapa sekarang banyak? Karena perubahan zaman itu sangat cepat sekali. Di tahun yang saya lihat di tahun 2018 ke atas itu pemakai DAW atau home recording itu mulai banyak yang memakai gitu. Artinya dulu hanya studio-studio besar saja yang punya, tapi sekarang usernya itu sudah perorangan ya gitu ya. Jadi mungkin kalau dulu itu hanya semacam studio besar atau mungkin uh, istilahnya itu apa ya namanya ya, secara instansi mungkin, maksudnya secara bukan perorangan lah, istilahnya apa namanya ya, lupa mau bilang istilahnya itu kayak istilahnya apa ya namanya ya, pokoknya itulah, bukan perorangan gitu ya. Tapi kalau sekarang itu banyaknya perorangan. Seperti saya contohnya ini hanya di rumah aja udah bisa membuat musik, membuat aransemen, membuat lagu dengan menggunakan Cubase, dengan menggunakan DAW ya. Yang sekarang saya bahas adalah Cubase. Kemudian mengapa mungkin perkembangannya terlalu cepat ya? Karena
kebutuhan atau perkembangan terutama di platform dunia digital itu, seperti contohnya YouTube gitu ya. Jadi ketika 2016 ke atas itu mulai banyak internet masuk, kemudian banyak orang ingin mengcover lagu atau membuat lagu sendiri dengan di upload sendiri gitu ya, nggak melewati kayak zaman dulu itu harus ke tempat rekaman gitu. Misalkan di Jakarta atau Surabaya biasanya yang terkenal rekaman dan zaman dulu itu seperti di kota-kota besar gitu. Dan akhirnya para musisi sekarang beralihnya ke pribadi atau sendiri di rumah pun asal ada komputer sekarang bisa gitu. Kemudian banyak DAW yang upgrade atau update gitu untuk menyesuaikan perkembangan zaman atau keperluan usernya gitu. Dan sangat cepat sekali pertumbuhannya gitu. Sampai sekarang udah sampai Cubase 12. Nah, dulu itu yang saya beli itu memakai Elicancer atau memakai jenis dongle kayak semacam ini, dongle Cubase. Dongle Cubase. Nah, Elicancer ini yang ini fungsinya adalah untuk menjadikan Cubase original ini berjalan gitu ya. Saya ngomongin bukan yang bajakan ya. Kalau yang bajakan sih mungkin banyak juga, tinggal download seperti Cubase 5 atau yang lain itu gak perlu pakai ini. Tapi kalau original itu harus memakai ini gitu. Ini harganya juga ada sendiri dan di dalam ini itu ada lisensinya gitu. Tapi untuk yang Cubase 12 ini udah gak memakai sekarang. Jadi kalau dulu saya memakai Cubase 9 itu karena kebetulan kemarin saya beli laptop satu yang saya pikir kemarin ketika waktu belum update saya bingung karena ketika masih memakai Elicancer ini, dongle ini, saya hanya bisa memakainya di satu komputer. Jadi kalau mau saya pakai di laptop ketika saya mau ada project luar itu saya sangat susah ya, karena harus pakai bawa itu dicolokkan ke laptop. Nah, susah sih enggak, tapi takutnya hilang dan lain-lain gitu. Jadi ketika ada promo ini saya langsung gas untuk membeli update-nya gitu. Alhamdulillah sekarang bisa dipakai di 3 komputer ya. Jadi di laptop saya juga original dan di sini juga original. Jadi masih ada satu lisensi yang belum saya pakai, tapi buat simpanan lah ya. Artinya alhamdulillah bisa punya 3 Cubase ya. Jadi original itu malah menurut saya nggak rugi, tapi untung aja lah. Jadi saya bisa memakai original semua. Nah, kemudian di perbedaan yang lain yang saya rasakan di Cubase itu, yang dari 9 itu dulu di sini hanya beberapa channel. Hanya kalau nggak salah 9. Kalau ini berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gitu ya. Channel ininya, chainnya. Kemudian banyak lagi perbedaan seperti di sini MIDI remote. MIDI remote ini juga saya belum pernah pakai fungsinya untuk apa, nanti ke depan pasti saya akan tunjukkan fungsinya gitu. Kemudian perbedaannya lagi ada di tampilan ini. Yang sebelah sini ini yang ini ya. Jadi ini munculnya itu dulu waktu kita pencet studio mixer ini baru muncul di sini gitu. Nah, ini baru muncul di ini ya, halaman mixer ini. Kalau sekarang di sini juga udah muncul. Jadi mudah untuk mengontrolnya ketika kita membuat arrangement atau membuat musik itu, kita sudah bisa melihat langsung berapa maksimalnya RMS-nya atau peak-nya, itu sudah kita bisa langsung lihat. Nggak perlu kita klik
ini ya, mixernya dulu. Itu masih banyak lagi perbedaan yang lain, tapi secara keseluruhan, secara tampilan juga agak beda. Ini sama dengan Cubase. Mulai dari 10 warnanya udah seperti ini, tapi kalau 9 agak ke biru-biruan gitu ya. Kemudian yang sangat saya suka di sini, ini di sini bisa X-File extension ini ya. Misalkan saya coba kasih contoh suara, misalkan saya merekam 1, 2, 3, 4 balonku ada 5 gitu ya. Nah, kita klik di sini, extension. Ya, oke. Nah, di sini sudah ada Melodyne. Kalau dulu di Cubase 9 belum bisa langsung seperti ini. Melodyne-nya paling di insert di sini ya. Dan dia masih membacanya. Nah, kalau di insert di sini tuh dia masih membaca. Kalau kita nggak transfer dulu dia nggak, tapi kalau pakai extension ini dia langsung bisa membacanya di sini. Seperti ketika fungsinya sama kayak Vari Audio juga gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, sama. Kebetulan ini Melodyne Essentialnya juga saya dapat bonus dari Cubase, karena di sini ada beberapa fitur atau istilahnya apa ya, bonus lah ya. Cubase 12 bonus. Nah, ini ada beberapa produk yang saya dapatkan. Sebentar. Nah, ini sorry, ada dari Arturia CS80 ya, synthesizer. Ini juga saya alhamdulillah dapat free. Kemudian Ceremony Melodyne 5 Essential ya, walaupun Melodyne yang masih tingkatnya paling murah, tapi lumayan harganya $99 kemarin saya lihat. Ini kemarin. Jadi saya dapat ini, kemudian kalau ini hanya yang di Pro ya. Jadi alhamdulillah saya dapat. Kalau yang di Cubase Artist atau Element mungkin belum. Tapi kalau ini semuanya dapat. Pro and Artist berarti hanya Pro dan Artist, Element enggak. Kemudian ini juga dari Steinberg Amped Electra. Ini enak juga, nanti coba kita dengarkan. Kemudian ada lagi dari Akustika. Ini semacam klip ya, audio clipper. Kemudian ini ada saturasi dari Softube, Dirty Tape, Lofi ya, modulation and distortion atau semacam saturasi gitu. Jadi kalau dihitung-hitung saya untung banyak nih sebelum tanggal 3 ini. Karena banyak produk yang saya dapat free. Dan kembali kita ke Cubase. Besok kita obrolin lanjut lagi tentang ini. Saya hanya untuk awalan kita pengenalan dulu aja. Di sini stereo out-nya itu kalau di Cubase 9 otomatis membuka project itu dia nggak. Sorry tadi mati ya. Kompresor. Karena tadi saya lupa membuka projectnya. Saya streamingnya ini lewat Cubase.
Sebentar saya kembali insert stereo sudah. Kemudian tadi sampai di stereo out ini saya kasih maximizer. Ini yang ringan-ringan aja karena biar nggak terlalu delay. Nanti kalau terlalu banyak efek di sini delay jadinya karena berat. Limiter. Oke. Jadi enaknya streaming atau ya lewat ini langsung. Itu kita juga bisa mengolah suaranya kita. Suara saya langsung ini pakai ini ya. Mati ya pakai ini. Jadi saya juga bisa langsung kasih kompresor yang ringan-ringan supaya suara saya itu nggak terlalu kecil besar gitu. Kemudian untuk efek-efek yang lain juga yang bawaan ini tambah banyak. Pokoknya nggak rugi lah bagi teman-teman yang masih memakai yang versi gratis atau versi yang crack juga ya nggak apa-apa lah ya. Istilahnya semua itu bertahap berproses. Tapi minimal kalau karya kita sudah diperhitungkan sama orang, saya harapkan teman-teman juga beli yang ori ya. Karena semakin kita dihargai, semakin kita juga menghargai karya gitu. Biar kita juga semakin nyaman, semakin merasa pede gitu ya. Sebenarnya kalau masalah original sama bajakan itu tergantung kita ya. Kalau hasilnya sih sebenarnya sama aja, cuman memang kita lebih pede dan jelas lebih stabil karena kita mainnya nggak ngumpet gitu. Artinya kalau original itu sangat aman dari artinya dari internet ketika kita online, komputer kita online itu, jadi dari sana itu nggak selalu memantau Cubase-nya gitu. Artinya sebenarnya sistemnya itu kan online ya. Jadi ketika kita online sebenarnya di sana itu seperti ada security. Jadi kalau bajakan itu ada security-nya yang menahan dari pusatnya si Cubase ini atau Steinberg ini mendeteksi di mana Cubase yang bajakan itu karena nggak memakai lisensi original. Gitu. Untuk sementara ini sih cukup dulu ya. Coba sedikit memperagakan atau memainkan yang ini yang dapat free. Nah ini yang kemarin dapat free itu. Di sini ada ininya ya. Jadi kalau yang dulu itu nggak seperti ini, Cubase yang 9 itu Helion Sonic 2 kalau nggak salah, sekarang 3 tuh. Rilisnya 2021 dan di sini semakin banyak instrumen atau semakin banyak voice-nya, banyak sekali itu. Nah, begitu dan saya yakin teman-teman pasti bisa. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kita sehat dan kita selalu diberi kemudahan dalam berkarya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf hanya sekedar sharing ya. Besok kita jumpa lagi. Selamat beristirahat.